Tuhan dan dijaga oleh malaikat Tuhan ya. Dalam keadaan sekarang ini kita mau berdoa supaya Omikron ini cepat-cepat berlalu ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Tuhan, Kau berkati, lindungi kami supaya kami sungguh bisa kuat di dalam Engkau, mendapatkan Tuhan berkat dari Engkau. Urapi hamba Engkau yang menyampaikan firman Engkau, dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita lihat di ayat Mazmur 57. Ini Daud tulis satu ini begitu luar biasa. Dia mengatakan, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Nah, saudara sekalian, kita lihat bahwa Daud, dia itu dibunuh oleh musuh, mau dibunuh, ya, dan dia minta satu hal yaitu dengan Allah, yaitu kasihanlah aku. Kasihanlah aku Tuhan. Nah, itulah yang doa Daud. Dia berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Dia menyeru kepada Dia yang sanggup memberkati. Setiap orang dalam hidup ini pasti ada masalah. Jangan kira tidak ada masalah. Ada satu cerita dari pendeta ini, George Whitefield ya. Dia lahir di 1714, meninggal 1770, masih muda sekali. George ini adalah seorang pengkhotbah ya, penginjil yang luar biasa, membawa ribuan dan puluhan ribu orang kenal Tuhan Yesus. Nah, untuk bisa mencari banyak jiwa, dia sering mempunyai KKL di tempat umum atau lapangan sepak bola ataupun lapangan apalah ya, yang besar sekali yang bisa muat ribuan orang. Dan banyak orang yang kritik dia, katakan ini pendeta aneh. Ya mau khotbah di gereja aja, ngapain di tempat umum gitu, libut-liputin orang. Dan dia di dalam kesedihan ini dan dikritik, dimarahin, dicaci maki, dia seperti Daud. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan maafkanlah mereka tidak tahu hati Engkau, yaitu supaya banyak orang bisa dengar Injil Engkau, kabar gembira ini. Dan pada suatu hari dia diinterview dan George mengatakan, aku akan sabar dan biarlah orang yang tidak ngerti dan yang caci maki aku, saya berdoa buat mereka. Ya, nah waktu saya meninggal, biarlah di kuburan itu ada tertulis bahwa George sudah tidur di sini selama-lamanya dan dia bagaimana impact orang lain. Nah, biarlah itu menjadi kenyataan dan fakta. Wow, dia mengatakan istilahnya, hidup aku ini adalah untuk melayani Tuhan. Hidup aku ini menyampaikan Injil yang luar biasa baik ini, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan buat manusia. Dan George tidak takut. Dia pun dia dikritik, dicaci maki, dia tetap cinta manusia dan dia cinta Tuhan Yesus. Nah, inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Daud juga sama. Dia mau dibunuh sampai seperti dia lari kabur ke gua. Tapi ada satu hal. Dia tahu kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Di ayat 10, Daud mengatakan, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Inilah yang dia tahu, bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang setia. Dia setianya untuk membantu kita. Tuhan setia untuk mendampingi kita. Tuhan setia untuk memberikan kita solusi. Nah, inilah Tuhan yang Daud sembah. Dia tahu di dalam kesusahan, dia bisa berseru kepada Tuhan dia yang sanggup menolong dia melewati setiap masalah, setiap pembunuhan dalam kehidupan dia. Nah, inilah yang harus kita lakukan dalam hidup kita, saudara sekalian. Memang kita tidak dibunuh seperti Daud, tapi kita banyak masalah. Marilah kita katakan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Maha tahu. Saya mau serahkan segalanya hidup saya di tangan Engkau. Ya, Tuhan Yesus pasti akan berkati. Kamu bilang, Pastor Amin, contohnya gimana? Oke, contohnya kamu kuliah, ya sekolah, ada masalah, berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak suka fisika Tuhan, bantulah aku Tuhan, berikan aku hikmat. Aku percaya Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Nah, itu
Sampaikan ke Tuhan kemauan kamu. Yang kamu kerja, manajer kamu jahat dengan kamu. Jangan bilang, Tuhan, aku mau berdoa buat manajer saya supaya dia sakit perut. Jangan. Tuhan, aku mau berdoa buat manajer saya supaya dia bisa kenal Engkau. Dia bisa ngerti. Aku tidak mempunyai motivasi apa, tapi dia salah paham. Kita sampaikan ke Tuhan seperti sampaikan ke teman, keluarga, hubungan, pacaran. Ya, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan bantulah aku supaya pacar aku bisa lebih cinta Engkau. Nah, pekerjaan dan satu lagi usaha. Tuhan bantulah toko aku, usaha aku, proyek aku, pabrik aku, kantor. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan akan kirim banyak buyer, banyak pembeli. Bisnis saya laris. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, Tuhan, aku minta. Nah, kita berdoa, kita bicara pada Tuhan. Keluarga, istri saya cerewet, haleluya Tuhan. Kamu bilang, Tuhan jamah istri saya supaya dia sakit gigi, supaya gak cerewet. Jangan. Tuhan jamalah istri saya supaya dia bisa ngerti. Ya, saya gak tahan kadang-kadang cerewetnya Tuhan. Tuhan tolonglah aku Tuhan, biar aku juga bisa belajar sabar. Nah, itu caranya kita tergantung sama Tuhan. Bukan kita caci maki suami kita. Lu moyong lu, gini-gini lu. Nah, jangan. Kita berdoa buat suami kita. Berdoa untuk istri kita. Berdoa untuk anak-anak kita. Tuhan Yesus adalah tempat pelindungan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha tahu dan maha ada dan maha kuasa. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau dan contoh yang Engkau berikan buat kami. Daud senantiasa cinta pada Engkau, takut pada Engkau, dan tergantung pada Engkau. Tuhan, biarlah kami juga belajar, Tuhan, seperti Daud, tergantung pada Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Berkati saudara kami Tuhan yang sakit, sembuhkan. Yang susah dalam masalah dalam keuangan, Engkau buka jalan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku